Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Oke teman ya, di kesempatan kali ini teman ya, gue mau coba untuk nge-review salah satu blockchain layer satu lagi nih yang menurut gue pribadi masih early banget ya. Masih banyak perkembangan-perkembangan yang akan datang, dan menurut gue pribadi ini cukup good banget ya, makanya gue review teman ya. Namanya apa bang? Namanya Nibiru atau Nibi Coin teman ya. Oke, nah seperti apa kiranya potensi dan projectnya teman, nanti bakal kita ulas semua ya di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news, cryptocurrency dan updateannya. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang mungkin nih belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung ya. Karena di sini juga tiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimennya. Dan tak lupa gua kadang sering banget ya nge-share informasi seputar koin or token yang cukup early banget dan big potential temen ya. Jadi gua pastiin kalian gak bakal ketinggalan, dan untuk link join ya itu gue sediain di kolom deskripsi teman. So tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke? So kita langsung aja temen ya, kita langsung aja untuk ngelihat Nibiru ini ya. Nah jadi Nibiru ini udah ada di CMC juga ya temen. Nibiru ini udah ada di CMC juga. Jadi dia itu baru diluncurkan ya blockchain layer satunya itu pada tanggal 12 Maret kemarin teman. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, untuk beberapa centralized exchange tier 1 ya, baik Bitget.io ya, Kucoin ya, Max, itu udah banyak ya centralized exchange yang sudah mendaftarkan ya. Tapi memang belum ini teman ya, belum semuanya gitu teman. Nah, dan di CMC sendiri ya, untuk Nibiru ini saat ini peringkat di 2400 ya. Artinya ini masih early banget, blockchain layer 1 peringkat 2400 teman. Ini masih early banget dan big potential kalau menurut gue pribadi. Ya nanti bakal gue sebutin kenapa alasannya ini big potential banget. Nah, di sini teman ya, untuk data market cap ini memang belum terverifikasi. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan untuk supply-nya, maksimal supply-nya itu 1,8 B ya, atau 1,5 miliar teman. Oke. Dan selebihnya belum ada teman ya, belum ada informasi mengenai Nibiru ini di CMC. Oke, jadi kita lebih detailnya, kita akan langsung aja masuk ke websitenya teman ya. Jadi ini website dari nibiru.v ya, ini website resmi dari Nibiru ini gitu teman ya. Jadi sekali lagi ya teman ya, Nibiru Chain ini ya adalah salah satu pendatang baru di cryptocurrency ya, dimana Nibiru ini atau Nibi Coin ini adalah layer ya satu ya, blockchain layer 1 teman ya, yang mereka baru diluncurkan pada 12 Maret 2024 kemarin teman. Nah, jadi bisa dibilang ya, Nibiru Chain ini adalah sebagai blockchain perintis layer 1 ya, dengan kontrak pintar teman ya, yang dirancang untuk pengembangan atau mengfasilitasi pengembangan aplikasi DApps teman ya, atau decentralized application di jaringannya. Jadi nggak menutup kemungkinan ke depannya ya, jaringan dari Nibiru ini atau project-project crypto yang akan didirikan di atas jaringan Nibiru ini akan cukup besar. Ya, itu perkembangannya ke depannya ya, itu kalau gue rasa sih ya, karena ini cukup potensial kalau menurut gue pribadi sih. Meskipun kalau kita lihat harganya itu turun ya, karena kemarin tuh kalau nggak salah di Get.io sentuh $1, habis itu turun di $0,6 untuk saat ini gitu temen. Jadi ini kesempatan banget sebenarnya ya, kalau gue lihat support kuatnya itu ada di 0,4 sampai 0,5 temen. Oke. Dan kalau kita scroll ke bawah temen ya, dan di sini nih, platform kontrak pintar yang aman didorong oleh komunitas yang dinamis ya. Jadi di testnetnya kemarin itu udah mencapai 135 juta US dollar ya untuk volume transaksinya, dan anggota perselisihannya itu udah cukup banyak banget teman ya. Komunitasnya cukup kuat lah sebenarnya teman ya. Karena memang dia juga ngadain kayak airdrop gitu ya teman ya. Biasa sih kalau misalkan ada testnet pasti ada airdrop gitu teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, ada namanya skabilitas dan kinerja ya. Jadi katanya tuh Nibiru Chain ini menangani desentralisasi mengenai security atau keamanan ya, dan skabilitas secara bersamaan. Jadi dia tuh menerapkan atau memaksimalkan ya teman-teman ya, hal-hal yang memang dipantau oleh project layer satu lainnya ya, seperti mengenai desentralisasi, mengenai security atau keamanan, dan mengenai transaksi dan skabilitas ya.
teman, atau kecepatan transaksi lah. Nah, di sini Nibi itu memaksimalkan itu semua. Dan dia juga di sini untuk aman dan handal ya, kontrak pintar di mesin eksekusi utama Nibiru WAMS. Artinya di sini namanya Nibiru WAMS teman ya, untuk kontrak pintarnya. Katanya tahan terhadap sebagian besar vektor serangan yang mengganggu di lanskap dunia Web3. Gitu. Dia juga benar-benar menekankan keamanan juga ya teman ya di kontrak pintarnya ya. Nah, katanya di sini ekosistem yang berkembang pesat. Katanya Nibiru bertujuan untuk menjadi ekosistem kontrak pintar yang paling ramah pengembang dan ramah pengguna. Ya, teman. Nah, Nibiru ini, teman ya, dibangun ya berbagai sektor nantinya ya, seperti sektor DeFi, game, RWA atau aset dunia nyata itu, teman ya. NFT dan alat pengembangan dan break ya di jaringan dari si Nibiru ini. Jadi projectnya cukup banyak. Nanti bakal lebih detail kita akan coba cek ya teman di white papernya langsung gitu teman ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, Nibiru itu buat apa sih Bang? Nibi tokennya itu ya. Jadi di sini teman, Nibi token itu adalah sebagai token staking atau utilitas dari ekosistemnya. Ya. Jadi semua utilitas di lanskap DeFi-nya itu menggunakan Nibi token ya, atau Nibi coin lah kalau ini udah mainnet ya, Nibi coin teman. Dan sebagai utilitas dalam ekosistemnya lah intinya seperti itu teman. Nah, di sini teman ya, katanya itu Nibi juga diintegrasikan di banyak fitur teman ya, dengan tujuan tuh meningkatkan utilitas platform dan mendorong keterlibatan oleh komunitas. Ini seperti itu. Oke, jadi project-project yang bisa dibangun di atas jaringan Nibiru tuh banyak sekali ya. Ada mengarah ke DeFi, game, ya RWA, NFT, ya alat pengembangan, dan break gitu teman ya. Oke, nah itu salah satu yang membuat gue yakin ya bahwa ini Nibiru cukup early dan masih sangat potensial banget untuk berkembang pesat ke depannya. Jadi gue rasa Nibiru ini atau Nibi coin ini temennya itu bisa bersaing di 2024 di 2025 teman. Oke, mengingat harganya saat ini masih $0,6. Oke, per video ini dibuat ya. Nah, hal apa lagi yang nge-support gua atau yang membuat gua cukup yakin dengan Nibi coin ini atau Nibiru ya. Nah, ini temui pendukung ya. Jadi project dari Nibiru ini didukung banyak capital, teman-teman ya. Di sini ada NGC Venture, ya ada Tribal Capital, ada Crypto, ada Kraken Venture, ya ada HSK Group, teman-teman ya. Ini ada Upstream Capital, ya, Original Capital ya, Bego Capital, Aus Capital, teman-teman ya. Dan masih banyak lagi kalau kalian lihat di sini. Jadi banyak kapital ini ya teman-teman ya yang nge-support si Nibiru ini sebagai blockchain layer 1 yang masih cukup early banget teman, dengan supply 1,5 miliar gitu teman ya. Oke, dan ini merupakan yang menurut gue pribadi ya, dengan blockchain layer 1 supply 1,5 billion ya, harga masih 0,6, ini cukup early banget. Kalau blockchain layer 1 yang satu supply-nya sekitar 1 miliar itu apa Bang? Kayak contohnya kayak NIR ya. Kayak NIR. Cuma memang NIR itu awal peluncuran dia ada disupport dengan dana lebih besar ya, 50 juta. Kalau ini kalau nggak salah hanya 12 juta atau berapa gitu, teman. Tapi ya cukup lumayan mengingat supply-nya 1,5 miliar ya. Kalau NIR kan 1 miliar kalau nggak salah ya. Dia blockchain layer 1 juga sih, teman. Ya. Oke. Di sini ekosistem yang berkembang, katanya itu di sini Nibiru menjadi tuan rumah bagi berbagai mitra ekosistem nih di berbagai sektor konsumen, dari mulai project RWA, teman ya. Terus dari sektor DeFi, teman ya. Terus dari sektor gaming ya, di sini ada blockchain Game Alliance dan Into the Verse, teman ya. Nibiru memajukan berbagai narasi blockchain yang akan menarik miliaran pengguna berikutnya, teman-teman. Nah, ini yang jalan ini ya, ini adalah beberapa ekosistem yang sudah masuk di Nibiru ini, teman ya. Jadi Nibiru ini sudah memiliki ekosistem project-project crypto yang sudah didirikan di atas jaringannya, gitu, teman. Oke, nah ini untuk pengembang ya, mulailah membangun dengan Nibiru ya teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin backgroundnya developer, pengen bangun project di atas jaringan Nibiru, kalian bisa inilah ya untuk codingnya, teman. Untuk coding integrasinya mungkin ya, gue nggak tahu sih. Oke,
Di sini kalau kita scroll ke bawah temen ya. Jadi ini kalau misalkan kalian ingin apa namanya lebih lanjut apa itu Nibiru, kalian bisa gabung-gabung di grup Telegram atau di grup Discord-nya gitu temen ya. Oke, jadi tadi kita udah bahas ya semuanya yang ada di halaman depan dari project Nibiru atau Nibiru Coin ya, blockchain layer 1 yang cukup early banget teman-teman ya. Big potential lah. Kalian tapi harus jor ya, itu kalau menurut riset gue pribadi. Dengan beberapa banyak capital yang udah nge-support dan dia sebagai blockchain layer 1 yang sudah memiliki ekosistem. Itu teman. Nah, karena dia udah punya blockchain ya, ini gue kasih tunjukin ya, ini Nibiru Explorer teman ya. Jadi ini adalah Explorer dari si Nibiru Mainnet teman. Jadi dia udah di Mainnet pada 12 Maret 2024 kemarin ya, baru aja nih, baru aja. Nah sempat harganya tuh kemarin nyentuh ya di $1 kalau nggak salah ya, kalau nggak $1 kurang nih gitu teman ya. Dan habis itu memang saat ini turun dan turun dan turun ya. Nah ini saat ini dia ada di 0,62. Nah kalau gue lihat dari supportnya itu yang kuat itu di 0,4 sampai 0,5. Ya di area situlah. Jadi misalkan kalian mau entry ya di harga sekarang juga no problem. Nanti nunggu di 0,4 atau enggak 0,5 juga no problem. Ya teman, kalau menurut gue pribadi ini masih cukup early dan masih potensial besar banget akan tumbuh di 2024 ini teman sampai 2025 teman ya. Oke, dan kalian harus jor pakai uang dingin teman. Nah di sini terlihat banget ya untuk supply 1,5 B teman ya. Jadi ini adalah tampilan Explorer dari Nibiru Mainnet gitu teman ya. Oke, untuk last blocknya yang transaksi yang udah diselesaikan ada 3 juta. Block time rata-rata itu 2,22 second ya, atau 1,69 second gitu teman ya. Oke, jadi itu ya. So kita langsung aja untuk melihat Nibiru di white papernya atau di dokumennya ya. Jadi di sini Nibiru Chain adalah sebuah terobosan blockchain layer 1 dan ekosistem kontrak pintar yang memberikan throughput unggul yang keamanan tak tertandingi katanya. Dan tujuan dari Nibiru ini katanya untuk menjadi sebuah platform kontrak pintar yang paling ramah pengembang dan pengguna di Web3, teman-teman ya. Nah, di sini teman ya ada beberapa sih yang saranan untuk bangun Nibiru ya, gunakan rantai Nibiru, pelajari konsep inti, bergabung dengan komunitas ya. Ini kalian bisa klik nanti ya, kalau gue jelasin di sini bakal panjang ya. Intinya dia adalah blockchain layer 1 yang memungkinkan buat teman-teman semua yang mungkin yang backgroundnya developer ingin ngebangun nih di rantai Nibiru, kalian bisa gitu teman, karena udah mainnet cuy. Oke. Nah, di sini untuk pengembang alat pengembangan ya, ini menggunakan SDK. Ini kayaknya SDK gini kayak teknologi Cosmos gitu ya teman ya. Nah ini untuk peta jalan ya, peta jalannya ini roadmapnya. Nah ini per Februari ya, Februari itu ini NFT marketplace. Nah ini mungkin saat ini masih ini ya, token listing on 3 major checks ya. Kemarin tuh dia udah ke listing di banyak ya teman. Ada Get.io, Kucoin kalau nggak salah ya, dan banyak lagi lah. Kalian bisa cek-cek di media sosialnya. Jadi kemarin tuh langsung ada Bybit juga ada ya tadi ya, Bybit udah ada. Nah mungkin sekarang ini nih ya kayak parallel optimistic execution ya, execution dan EVM compatible ya teman-teman. Jadi artinya ini nih Nibiru juga compatible dengan EVM ya. Artinya pengembang dari Ethereum nggak usah kebingungan mengenai bahasa pemrogramannya, karena ini compatible dengan EVM, otomatis sama ya, tinggal plug gitulah teman, itu seperti itu ya. Dan kalau kita scroll ke bawah teman ya, ini ekosistem Nibiru ya teman, dApps unggulan ya. Katanya jelajahi rantai proyek yang lebih kompresif dibangun di Nibiru ya, di ekosistem. Nah, ini adalah beberapa ekosistem yang ditawarkan oleh Nibiru ya. Jadi di sini ada NibiPurse teman, di mana NibiPurse ini adalah sebuah pertukaran berjangka atau future teman ya, di mana pengguna dapat memanfaatkan exposure dan berdagangan sejumlah besar aset sepenuhnya on-chain teman. Jadi ini perdagangan berjangka yang on-chain gitu teman ya, sepenuhnya tanpa kustodian teman ya, dan dengan biaya bahan bakar minimal ya. Jadi kalau nggak kustodian dia berarti benar-benar keamanannya itu ngandalin blockchainnya gitu ya. Nah di sini teman ya, untuk perkebunan kode ya atau kode estate adalah tentang menghadirkan rumah secara berantai, menyewakan secara berantai, dan mendemokrasikan akses ke dalam sistem real estate ya. Jadi dia ada bergerak di
project-project real estate juga. Dan di sini ada NibiSwap ya. Kalau udah swap-swap ini kayak mengarah ke DEX ya, atau Decentralized Exchange. Di mana NibiSwap itu adalah sebuah atau suatu protokol ya pembuat pasar otomatis untuk aset multi-chain ya. Jadi ini multi rantai asetnya nantinya ya di NibiSwap ini. Aplikasi ini memberi pengguna akses ke swap ya, pool dan pengukur likuiditas terkait. Jadi seperti layaknya project-project DEX lainnya ya, ada swap, ada LP dan ada pengukur likuiditas, teman-teman. Nah, di sini ada Nibi Oracle nih, teman-teman ya. Jadi biasanya Oracle seperti ini digunakan di ruang DeFi, teman-teman ya, untuk sebagai jembatan lah ya, sebagai jembatan data gitu, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya, untuk project-project Oracle. Katanya di sini, teman-teman ya, Nibiru secara akurat menentukan harga aset menggunakan sistem Oracle terdesentralisasi yang asli. Baik API eksternal maupun kontrak pintar dapat memanfaatkan modul Oracle untuk feed yang aman dan berlatensi rendah gitu, teman-teman. Oke. Oke ya, di sini tadi gue udah ngejelasin, teman ya, apa itu Oracle di dalam dunia blockchain ya. Jadi Oracle itu merupakan sebuah middleware, teman ya, yang berfungsi untuk sebagai jembatan terhadap transaksi data dari dalam blockchain, namun sistemnya itu di luar jaringan atau off-chain, intinya seperti itu ya. Itu lebih ke DeFi ya, di dalam DeFi-nya. Nah, dia juga akan ada stablecoin-nya. Jadi stablecoin-nya ini nantinya untuk membuat sebuah jaminan atau liquid penuh, teman-teman ya, di ekosistemnya. Intinya seperti itu ya. Di sini gue bacain. Nibiru mendukung model ekonomi 2 token, di mana NIBI adalah token staking dan utilitas untuk blockchain, dan NUSD ini berfungsi sebagai antarmuka stablecoin dengan jaminan penuh dan menjembatani atau meningkatkan fiat ke dalam dari rantai ya, teman, dari rantai Nibiru ini ya, teman. Jadi ini untuk lebih ke ini, teman ya, liquid dari ekosistemnya ya, untuk stablecoin itu agar bisa diliquid ya oleh si NUSD ini ya. Ini mengarah-arah ke DeFi lah ya, project-project DeFi-nya gitu, teman. Nah, di sini, teman ya, kayak ini ada CosWams, teman ya. Ini rantai pintarnya gitu, sama smart kontraknya yang nama CosWam itu tadi. Nibiru bertindak sebagai platform tanpa izin ya, atau desentral yang menerapkan kontrak pintar produksi yang aman, katanya, teman ya. Nah, di sini, teman ya, katanya Nibiru itu berkomunikasi dengan rantai lapisan 1 Cosmos lainnya menggunakan protokol EBC gitu, teman. Nah, ini adalah salah satu yang menurut gue pribadi adalah kelebihan juga ya dari sebuah Nibiru blockchain itu atau Nibicoin ini gitu, teman ya. Karena kita tahu ya, bahkan Binance sendiri pernah nge-tweet bahwa masa depan sebuah blockchain itu adalah interoperabilitas, di mana karena banyaknya blockchain saat ini yang tercipta, makanya dibutuhkan interoperabilitas ya, dimana antar blockchain itu bisa berkomunikasi atau transfer data dan bla bla lain-lainnya. Itu seperti itu. Nah, Nibiru ini juga mempunyai interoperabilitas dengan bisa berkomunikasi dengan banyak rantai ya, melalui lapisan 1 Cosmos nih menggunakan protokol EBC. Berarti ini bisa jadi dia bisa berkoneksi dengan si TIA. TIA kan juga menggunakan Cosmos SDK kalau nggak salah untuk teknologinya TIA ya. Ya, katanya EBC memungkinkan transfer dana yang aman dan tahan sensor antar blockchain ya, komputasi lintas rantai, dan transmisi data sewenang-wenang. Intinya seperti itu ya, teman. Jadi ini adalah kelebihan dari Nibiru ya, yang mengarah ke interoperabilitas ya, nggak hanya blockchain layer 1 dan memiliki project swap dan bla 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 lain-lainnya tadi ya. Dia juga ada smart kontraknya yang bernama Swarm tadi. Dan di sini untuk ininya ya, teman ya, dia lebih ke konsensus Tendermint ini, teman ya. Karena biasanya kalau Cosmos kan make Cosmos SDK itu make Tendermint ini gitu, teman, untuk konsensusnya ya. Dan di sini pedoman kontribusi ya, jadi masih banyak lagi, teman. Jadi kita langsung aja ya. Kalau ini tadi sekilas ya mengenai beberapa project roadmap dan utilitas dari si Nibiru itu sendiri, teman ya. Oke, dan kita langsung aja ke tokenomic, teman. Nah, di sini ya, ini adalah tokenomic ya. Ini kita diperlihatkan sebuah peta jalan. Ya, intinya seperti tadi yang udah gue jelasin, teman ya, mengenai si tokenomicnya ini.
Oke, kita langsung aja nih ya di tokenomic. Bagian ini membahas tokenomic dan jadwal rilis NIBI gitu teman ya. Jadi ini adalah beberapa persentase teman ya. NIBI kan jumlahnya total 1,5 miliar teman ya. 1,5 miliar ini dibagi berapa aja. Nah ini Nibiru-chan token distribusi teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini cukup sehat lah ya untuk tokenomicnya, dimana di sini paling banyak ke komunitas ya teman ya. Jadi untuk support awal atau early support test ini hanya 8,2%, early support test set ini 8,5%, public sale-nya ini hanya 8%, dan core kontribusi ini berapa? 15%, dan dari sisanya itu 60% komunitas ya, teman. Jadi ini cukup good lah ya, cukup bagus untuk utilitas apa tokenomicnya gitu teman. Nah, tadi gue udah sebutin juga ya bahwa kegunaan dari si token NIBI ini atau koin NIBI ini adalah sebagai token utility ya, dan token staking di dalam ekosistemnya ya teman. Oke, kalau kita scroll ke bawah belum ada lagi ya untuk ini. Jadi kalian nanti mungkin bisa baca-baca sendiri, teman ya. Jadi intinya di sini kalau gue lihat dari segi project ya dari Nibiru ini, Nibiru itu memiliki keunggulan. Dia adalah blockchain layer 1 yang sudah mainnet, harganya masih early banget, dan dia juga memiliki sebuah smart contract yang mendukung dApps ya, dan mendukung project-project dari mulai project RWA, NFT, Metaverse, dan lain-lain tadi udah gue sebutin teman ya. Dan dia juga mensupport mengenai teknologi BC ya teman ya, atau teknologi yang lebih bisa kita artikan dia adalah sebuah teknologi blockchain yang mengarah ke interoperabilitas, dan itu cukup keren banget. Dan kalau kalian lihat harganya saat ini masih minim banget cuy ya, dia harganya itu saat ini ya masih di 0,6, bahkan di 0,5 ini tadi ya, di 0,5. Jadi cukup early banget dengan supply 1,5 teman. Oke. So, melihat dari ini semua bagaimana mood kalian? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Yang pasti kalian harus dior juga ya mengenai si Nibiru ini ya, atau NIBI coin ini teman. Oke. Jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai project NIBI ini? Apakah kalian tertarik dengan NIBI ini setelah mengetahui apa project-projectnya? Dan bagaimana menurut kalian mengenai NIBI ini? Apakah Nibiru ini akan bisa bersaing di 2024 di 2005? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Lah, kalau lu gimana bang? Kalau gue ya sih ya. Tapi kalian harus dior pakai uang dingin kalau ingin memiliki Nibiru ini. Nah, Nibiru ini bisa kalian beli di Get.io ya. Jadi kalian misalkan belum punya Get.io, kalian bisa daftar di kolom deskripsi. Ya, udah gue sediain semua lah, teman. Oke, teman-teman. Dan tetap sebelum gue akhirin untuk video review ini ya, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.